Masih penyapa memang istimewa, masih penyapa memang istimewa, masih penyapa memang istimewa, masih penyapa Jogja istimewa. La 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 la. Nah, halo bola-bola. Nah, hari ini saya ini nanggap konco-konco saya. Ini jenenge Velose, heeh ta? Nggih Mas. Karo sedulure, heeh ta? Nah, ini teman-teman ini nek nyanyi pinter, suarane apik. Heeh to. Suarane apik ning ora diikuti tumindak ya. Heeh, nah wis meng ngono kuwi. Iki suarane apik ning ya kuwi. Ibarate main anggar nabrak kaca, rupane sangar-sangar ning do ora iso maca. Ha. Piye? Koncoku rasa maca. Ha kon kepiye mergane? Wingi takon maca apa ya ora iso kan saiki. Kleru Mas, salah kostum. Oh, kuwi. Kowe ndek pengalaman apa? Betul sekali Mas Pur. Ah, iki, heeh. Heeh, nek lali maca ora apa-apa. Aku ora iso maca. Iya, tobat iki. Heeh. Dulu saya itu buta huruf Mas Pur. Terus? Radongan Mas. Wah, ket saiki isih to kuwi. Iya. Ah iya, terus? Susah Mas, isin-isini tenan. Lah ngopo? Wis tahu to. Weruh tulisan toko buka 24 jam. Heeh. Tak ngenteni nganti jam 4.00 yo lagi iso mlebu. Wah, ya wis tobat makane iki dipahami. Ah jam 4.00 teko kuwi arep ngrayake ulang tahun sing dodol apa piye? Dadi iki wah jan dicermati lho ya. Liyane ana ora? Ha iki. Kancamu piye? Lawan BA kae. Heeh. Ning grup oke tak waca. Jebule tak kirim ning grup koncoku rasa maca iki ya jebule. Iki bocah meneh. Aku iki lho. Wong iki. Oh baik, ha iki kok tak omongke to. Tak jak nang Malioboro arep tak tukokke. Ayo blonjo nang toko kono kae ngono kae. Tokone kan tulisane open ngono. Aku ora gelem mlebu, ha ngopo ndak gosong lho. Tobat tenan kok iki Denen. Heeh to wah jan. Iki ya maksud tutupan ya. Lah yo iki lho. Kepiye to dadi kowe iki yo ngeband, suarane apik yo kudu yo maca. Lah iya, sing mlebu toko piye sing mlebu toko? Sapa iki sing di pengalaman arep mlebu lawang? Heeh. Ora ngisin-ngisin ki aku. Nah, Mas. iki kowe iki kepiye? Tulisan dorong sudah saya pahami. Heeh, iki apik iki. Kata-katamu apik iki, terus. Kalau tulisan tarik, nah itu saya masih bingung. Oh, ayo tobat kowe iki. Nek dorong wis tak pahami ning nek. Wes, nek tarik belum. Waduh, wis jan gek kepiye ya aku nek ndek kanca kaya ngono kuwi iki lho ya. Ajaran aku Mas. Kon ngajar. Walah kowe weruh prejengan kok ngene kok. Ayo blas ora aku. Ayo kok sinau bareng kok ya. Ganti konco wae, ganti konco. Wes, aku tak merubah circle pertemananku. Nang kene aku saya nol no. Ngono. Aku ben literasiku mundak, Mbak. Iya, Nah, halo. Mbak. Pripun? Ngapunten Tobat iki. to? Koncone Tobat, kados ya. ngoten niku to? Kula kira ya nek ten mriki iki cara dene pun rada bodho to. Ten mriko bolenten sing luwih bodho mlih. Niku lho dadi level kula nek ten mriko mundak ten mriki drop. Ah berarti nek konten niku jenengan teng riko mawon ben ketok pinter. Nggih, ning kula ra mundak. Kok biasane niku lho Mbak Indah niku tamu-tamune sip-sip pokoke. Niku pun enten tamu to? Ah mengke enten. Wah niki. Kami sedelo meleh nggih. Nggih, Mudah-mudahan kira. nanti terus rawuh itu Rawuh. ben saya pinter nih kok kan mirengke mengke nggih. Edukasine ya jan Nggih. kita. Ditunggu dulu nanti tamu-tamunya bakal datang. Anjir. Bismillah nggih. Nggih. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mbak Indah. Ibu, anjir. Izin. Dulu dirasani Dik. Bu, sugeng enjang. Monggo Monggo Bu. Wah, Bu Selamat Dewan berjumpa lagi. Sugeng enjang. Nyun Monggo sewu, lenggah Ibu. nyun sewu. Tembe pun rasani lho menika, Bu. Nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya soal pemberantasan buta huruf, Buta huruf. pendidikan dan sebagainya. Memang tamu-tamu masing-masing kita buta huruf. spesial. Walah nggih. Oh, Anak kula niku kan SD kelas 1 niku. Hmm. Lah niku kok yo jan sak iki aneh-aneh yo, Mbak. Kenapa? Nulis surat goyange.
Kelas 1 SD kok wis nulis surat. Lah cah jaman sak nulis surat goyange. Terus? Kowe ngapa le? Aku nulis surat goyang kowe. Terus? Kok ngono kok atok kirim ke jammu paham. Yangku yo ora iso maca, Pak. Pantesan kan ngono iku nggih. Iya. Yang kuwi jebule yangkung. Yang iki yangkung. Sugeng enjang ibu-ibu. Sugeng enjang. Aja matur sembah nuwun rawuhipun. Karena dengan ibu-ibu menika rawuh wonten mriki di acara kita Arsip Menyapa itu pasti ada sesuatu istimewa yang nantinya bakal bisa kita dapatkan. Boleh nggak sih kita tepuk tangan dulu? Tepuk tangan ya. Malah sombong lho to. Nah, tepuk tangan iso deh. Iso. Ibu kita menyapa dulu pemirsanya Ibu. Hari ini sudah bersama dengan kami. Selamat pagi, saya Indah Ardina bersama dengan Kursi panjang. kita ketemu lagi dalam sebuah acara persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Tentu didukung sepenuhnya oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Arsip Menyapa. Yeay. Ya, Mas Pur, kalau Arsip Halo. Menyapa, kita selalu bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat kompeten gitu Betul, ya. nggih. Dan kaitannya kalau sekarang ini kita nanti badhe menapa nyuwun pirsa kalian ibu-ibu ini soal jejak arsip Kadipaten Pakualaman sebagai pelopor pendidikan. Nggih. Kok panjenengan kok bagus dhewe ya nek ngene iki ya. Lah nggih kula iki kan ket lahir kan modal kula mung bagus. Menapa Injes setuju mboten bukane bagus, Bu? Setengah setuju, setengah mboten. Kaya mboten ikhlas nggih. Tamu kita hari ini yang pertama Ibu Dr. Andasri Muslimatun MKes dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Sri Muslimatun. Alhamdulillah sehat selalu. Anjing. Mudah-mudahan semuanya juga sehat. Sehat ya Bu Nyi. Ya, baiklah. Kemudian ada Ibu Dr. Sri Ratna Saktimulya M.Hum, menika Widya Pustaka dan Arsip Puro Pakualaman. Selamat pagi Sugeng Inggih, Enjang. sugeng enjang. Aje, Bu Sakti nggih. Inggih. Sehat Bu Sakti. Pangestunipun. Aje, aje. Jale alus nggih. Bahasane niku lho gitu. Nek panjenengan kudu disetlika gitu ya. Matur nuwun. Nah Ibu, ya Ibu kan sering ya Bu bertemu dengan kita sering sowan Pun tempat kula Ibu juga. anggap Semoga ibu tidak kula dhewe. bosen. Masa sih? Nggih. Bu, menasa ibu-ibu piyambak Bu. Oh, Ini kan iya. Kang Putra Bu. Ya wis keputra ping pira ya. Nggih, kula kan cocok ajeng dilebokke kakane ngene iki kan. Jangan. Ibu adalah Ibu Insinyur Syam Arjayati MPA, Kepala DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, DPRD. Kok DPRD. Oh, sangka sih pangkat. Ini kok ketua kalau DPRD. Sanes Sugeng kepala. enjang. Anjas gue ngenjang. Salam Bu. sehat. Salam sehat. Salam bahagia. Semangat sedoyo dan bahagia. Semangat bahagia. Tapi kalau kita lihat teman-teman itu masih ada yang buta huruf, kayaknya kita nggak bahagia ya Bu ya. Nggih. Iya. ngono, Bu. Oke, baiklah. Sebetulnya acting aja sih, mosok ganteng-ganteng kayak ngono kok udah buta huruf ya Mas ya. Lah tenan kok. Buta warna. Asal jangan buta terong. Nek buta terong sing ibot niku, Bu. Bu Sakti, kalian ibu-ibu yang lain, kalau kita bicara soal Puro Pakualaman, long time ago ya Bu, kan wonten sejarah-sejarah yang memang kita harus tahu dan kaitannya dengan bagaimana kemudian itu unsur pendidikan yang ada di dalamnya, Pakualaman ada dalam sejarah itu. Jadi memang fokusnya Bu untuk bagaimana pendidikan itu ada di Jogja dan menjadi lebih baik. Rupanya wonten sekolah partikeler ya Bu ya? Inggih, wonten zaman Pakualam kaping 8 menawa nggih wonten Ya. nggih. Ada sekolah partikeler. Anu ya Bu, niku menapa Nggih. kawula berdua pun ceritane ya Bu. Nggih niku napa partikelir napa nggih wayang niku napa pripun kan? Itu keler. Terus Bu Ibu Sakti. Nggih, sebelumnya kalau kita bicara tentang adanya pendidikan, pasti kita harus tarik mundur dulu. Ya. Mulai dari Pakualam kedua. Loh, tua banget toh, 1830. Oke. Bertahta 1830 sampai 1858. Ya. Nah, beliau itu melakukan pendidikan melalui manuskrip. Jadi nanti ada hubungannya, arsip dengan manuskrip itu ada hubungannya nanti ya. Nah, beliau memang menciptakan manuskrip-manuskrip itu dengan gambar.
Mengapa dengan gambar? Supaya anak-anak kecil itu tertarik. Oke. Mas tertarik gambar mboten? Gue ini kok ndelok gambar-gambarku. Betul ya, gambar-gambar ya dan angka. Nah, itu gambar itu untuk menarik anak-anak kecil. Lalu yang dewasa diharapkan bisa memahami isinya. Nah, dari situ pendidikan mulai ada di Pakualaman, mulai gencar, dan pada masa Pakualam ketiga itu dilanjutkan dengan adanya beasiswa untuk para pribumi ya. Zaman Jadi segitu sudah bicara soal beasiswa. beasiswa Oke. diupayakan sampai dengan puncaknya pada masa Pakualam kelima. Nah, di situ ada beasiswa selain untuk para sentono, para putra dalem itu juga memperhatikan pribumi. Maka pada zaman Pakualam kelima itu 18 sekian sampai 1900-an itu putra-putra sudah berangkat ke Belanda, diberangkatkan untuk belajar. Ya, pendidikan kan kita bicaranya tentang Putra pendidikan dalam ya. belajar. Nah, di situ kemudian antara lain kemudian ada Ki Hajar Dewantara, itu cucu Pakualam ketiga. Nah, tadi hubungannya dengan partikelir ya. Nah, terus pada masa Pakualam ke-8 itu terus juga digiatkan pendidikan itu. Kita memang pada masa itu sudah sebetulnya tidak banyak buta huruf, tapi masih ada, sehingga secara sukarela, secara terprogram, tapi itu tetap ada pelajaran membaca. Semua Sekarang diajak. calistung, membaca, menulis, berhitung. Iya, itu seperti ini keberadaannya. Ya. Itu 1830 nih Bang. Kalau Tadi yang yang dulu untuk PA2, Ya. kemudian sampai ke PA5 itu sampai batasnya 1900, kemudian ke Pakualam ke-8. Nah, ya di sini kita bisa membaca juga bagaimana perannya Pakualam 8. Ya, di sini bukunya ini ya, Pakualam Negarawan Pejuang dan Pejuang Negarawan. Di sini peran-peran beliau para Pakualam itu cukup tinggi Diceritakan dalam di buku hal itu. pendidikan. Sangat peduli dengan pendidikan. Bahkan Ki Hajar Dewantara sebetulnya itu juga dari Pakualaman. Iya. Terahipun Pakualaman kan? Ya, memang cucu Pakualam 3. Kemudian ini ya saya juga sudah, kalau enggak membaca itu untuk ngepek. Gitu ya. Itu Untuk tandanya ngepek. tidak buta huruf. Betul. Nah, di sini ada Pangenar Notodirojo, itu pendiri Budi Utomo. Hebat ya, itu tokoh pergerakan nasional. Kemudian juga Notokuworo, dokter pertama lulusan Leiden. Kemudian Notodiningrat, ya insinyur pertama lulusan Delft Belanda dan sebagainya ya. Kuncoro Ningrat, pernah dengar Kuncoro Ningrat itu ya? Antropolog kenamaan itu juga dari Pura Pakualaman. Dan tentu saja Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Ya, itu juga dari Pura Pakualaman. Jadi di sini Pakualaman memang berusaha untuk menebarkan pendidikan, membangkitkan bagaimana kita harus belajar supaya ya terdidik ya. Bernalar itu yang penting ya. Jadi memang iklim pendidikan itu tumbuh subur di Pakualaman. Betul. Bahkan sampai dengan saat ini, ngaten nggih? Iya, oke. Sejak Pakualam 2 sudah ada beasiswa tuh hebat nggih. Artinya bukan hanya putra-putra tapi juga bahkan masyarakat biasa atau pribumi waktu itu. Niku waktune nggih koyoke bar magrib kok niku, Mbak. Grip nggak? Tadi 1830 kan? Wah, Itu tahun nih. Iya. Baiklah, ini dari apa tadi prolog yang sudah disampaikan sama Bu Sakti ya, kita kemudian menjadi tahu bahwa peran Pakualaman luar biasa untuk Yogyakarta, khususnya dalam forum-forum pendidikan. Konteksnya adalah pendidikan. Untuk itu hari ini Bu Syam juga menghadirkan Bu Sakti ya, untuk acara Arsip Menyapa. Pasti ada juga yang dilakukan oleh DPAD dalam hal ini supaya masyarakat kita yang sekarang pun tahu bagaimana perjuangan Pakualaman dan semua teman yang ada di sana. Monggo Bu Syam pangandikan. Kalau kita bicara berkaitan tentang Pura Pakualaman, peran dari DPAD itu berkaitan tentang arsip. Tadi disampaikan bagaimana sejarah pendidikan yang ada di Puro, ya itu
kita bisa cerita itu kalau ada arsip, iya kan. Nah arsip itu harus juga kita olah, diolah terlebih dahulu, kemudian dikelola, kemudian bagaimana arsip itu nanti bisa dibaca. Kalau misalnya ada arsip tulisan bahasa Jawa, bisa nggak? Kono cara komen kata? Bisa nggak baca? Saged nanging mboten anu Bu, mboten lanyah. Dari situ laporan kita bagaimana dari arsip-arsip yang ada di puro itu dialih bahasakan. Oke. Jadi supaya masyarakat itu bisa lebih memahami apa sih isi arsip yang ada di situ. Ya, dari Honocoroko, satu buku misalnya ada arsip satu buku tentang entah itu dari Pakualaman ke-1, ke-2 sampai ke-8 mungkin ya. Nah itu perlu dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, Itu sudah dilakukan Bu Syah? sudah kita lakukan, kita baru ada dari Pakualaman ke-5, 6, 7 baru 3. Masih ada yang masih banyak yang belum kita alih bahasakan. Ya. Oke. Nah kemudian setelah dialih bahasakan itu perlu digitalisasikan. Oke. Ya, perlu didigitalisasikan. Dari digital itu nantinya supaya masyarakat itu kalau mau mencari arsip itu tidak susah. Kita ada katalognya. Misalnya mau mencari arsip terkait tentang Pakualaman ke-3 misalnya. Nah itu daftarnya kita itu sudah ada daftarnya. Ya, daftarnya sudah ada walaupun arsip-arsip asli itu disimpan di puro. Arsip yang asli yang asli tetap di puro, tapi kemudian yang digital ada di DPAD. Apa itu namanya, katalognya ada di kita. Kemudian untuk menarik arsip, kita itu ada program yang namanya wisata arsip. Wisata arsip tadi pagi, saya itu barusan juga ketemu dari agensi-agensi untuk belajar arsip. Belajar arsip. Bagaimana? Jian anak muda itu kan, bagaimana supaya dia jenengan ngono kuwi lah. Jebles. Itu Gen X apa? Menika genset. Jadi supaya anak-anak muda itu juga dia ikut juga mempelajar sejarah dari arsip. Kemudian ikut juga melestarikan nantinya. Kemudian untuk menarik minat publik masyarakat, kita juga ada yang namanya pameran arsip. Pameran arsip baik digital maupun yang fisik. Hard copy, yang fisik. Yang fisik itu akan dilaksanakan kalau di DPAD itu nanti bulan Agustus. Jadi setahun sekali. Jadi ada pameran digital arsip, kemudian ada yang secara fisiknya ditampilkan juga. Kemudian untuk menarik minat masyarakat, kita juga mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat supaya peduli arsip yang ada di masyarakat juga. Kemudian kalau punya arsip-arsip yang berisi sejarah, itu nanti didaftarkan di kita, dan nanti kita juga akan bagaimana arsipnya itu bisa terjaga. Jadi kalau yang rusak juga kita perbaiki, itu kita selamatkan. Jadi kalau misalnya nanti cucunya pahlawan siapa, atau kemudian kita punya arsip yang kaitannya dengan sejarah, itu menghubungi DPAD-nya, supaya ini bisa kemudian diselamatkan arsipnya. Kemudian arsip-arsip dari puro pun itu juga tersebar juga. Baik mungkin di arsip di ANRI di pusat, tapi ada juga yang di luar negeri. Waktu itu dibawa ke luar negeri? Waktu itu banyak yang dibawa ke luar negeri, beberapa arsip, karena kita tahu bahwa Indonesia itu kan dijajah berapa bangsa aja, Mas Pur, ingat nggak? Negara mana saja yang menjajah kita? Belanda, terus niku enten sing jajah ning ora modal, nikah niku, nikah membonceng, niku kan ora modal menggo helm tok niku. Inggris, Inggris, Sekutu. Itu kan banyak
arsip-arsip kita itu ya masih disimpan Kesana di ya? sana. Oh, Ya, dan iya, beberapa iya. sudah ada yang berhasil kita kita Bawa bawa kembali ke Indonesia. Yogyakarta. Iya. Oh, iya. Oke, baiklah. Nanti Bu Sakti, Bu Syam, dan juga Bu Sri Musimaton, Dewan kita pasti akan saling melengkapi ya. Kira-kira apa yang kemudian dilakukan pemerintah dalam hal ini supaya arsip-arsip yang ada di Pakualaman, meskipun itu ada di luar, bisa kembali lagi ke Jogja dan kemudian bisa dinikmati dalam tanda petik ya oleh masyarakat kita, sehingga kita tahu bagaimana perjuangan itu terjadi. Ya. Sedikit dulu ke Bu Dewan kita, dukungan Dewan terus pundi Ibu untuk arsip dan lain-lain supaya itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi bangsa kita dan bisa diapresiasi masyarakat luas. Ya, terima kasih. Dewan ini kan termasuk bagian dari penyelenggara pemerintahan. Ya. Oleh karena itu apapun kebijakan dari pemerintah daerah, ya. tentu Dewan harus mendukung melalui 3 fungsi, tugas pokok fungsi yang melalui legislasi, Ya. melalui penganggaran, melalui pengawasan. Nah, kami masuk di 3 fungsi itu. Tinggal di mana yang dibutuhkan tentu harus secara berkelanjutan dan sinergi. Mendukung penuh. Baik. Iya, artinya Komisi D dalam hal ini komitnya Bu untuk bersama-sama dengan DPAD supaya arsip-arsip milik daerah istimewa Yogyakarta ini terjaga. Karena itu Betul. nilai sejarahnya tidak terbeli dan tidak tergantikan. Oleh karena itu bagaimana menjaga itu juga perlu penganggaran. Tidak mungkin menjaga tidak ada anggarannya. Kemudian namun tenggani lah kan ya Ibu. nggak bisa. Kemudian ketika menjaganya seperti apa juga perlu pengawasan. Apakah sesuai dengan perencanaannya, alurnya sudah sesuai. Bagaimana cara mengawasinya? Kami itu juga melakukan pengawasan. Ya, baiklah. Ibu sering Bu ke kantor DPAD? Oh, sering banget. Oh iya, karena Komisi D ya Bu ya? Ya, Iya, karena baik. ini kan mitra kerja. Sampai nonton-nonton di Urama Diorama juga. ya Bu? Oh, Yang sampai umur saya yang setua ini belum pernah nonton loh. Oh, ada? Iya, ternyata itu kan kita bisa mengajak masyarakat untuk ke sana. Artinya DPAD itu sudah mengemas sedemikian rupa supaya masyarakat dari lapisan yang paling bawah pun tahu arsip itu seperti apa, harus digunakan untuk apa, dan bagaimana menjaga arsip itu supaya tetap keren. Jadi ada wisata arsip tadi ya Bu. Iya. Masa mana Bu kalau ketemu konstituennya pikniknya tuh ke DPAD. Iya. Dan Jadi, ini kan juga itu nggak usah jelasin sejarah Jogja seperti apa biar lihat di sana. Nyata Bu. Betul. Salim dulu Bu. Iya. Kecil ya Bu. Bu, tapi dicek alih-alih ini hilang boten. Pengalaman budayane niki. Kita break ya Bu. Iya. Mau jarumin. Iya pemirsa, tetap di tempat Anda. Kita kembali lagi dalam acara yang luar biasa, persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Arsip Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurika, Arsiparis Penyelia Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Demikian semboyan terkenal yang pernah diucapkan Soekarno, sang proklamator. Sejarah daerah istimewa Yogyakarta ternyata belum banyak dipahami oleh masyarakat Jogja, terlebih generasi muda saat ini. Arsip sebagai sumber primer informasi yang merupakan bukti rekaman kegiatan atau peristiwa masa lampau yang otentik dan terpercaya belum banyak dimanfaatkan karena awamnya pemahaman tentang arsip dan budaya literasi arsip yang rendah. Sementara di sisi lain, biaya pengelolaan arsip tidaklah murah. Permasalahan inilah yang mendasari DPAD DIY membangun diorama arsip Jogja,
sebuah diorama kearsipan yang menyajikan arsip-arsip tentang sejarah Yogyakarta sejak berdirinya Kerajaan Mataram Islam hingga era keistimewaan. Sejak diresmikan pada 24 Februari 2022, diorama dituntut harus mulai membuka layanan di tengah keterbatasan anggaran, SDM, dan sistem layanan yang belum sempurna. Sebagai seorang arsiparis, mengemban tugas sebagai ketua tim kerja layanan diorama adalah sebuah tantangan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan layanan publik baru yang rentan akan komplain. Dengan mengedepankan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, kami mencoba membranding diorama Arsip Jogja agar segera dikenal oleh publik, baik nasional maupun internasional, sebagai destinasi wisata edukasi pilihan di Yogyakarta. Optimalisasi media sosial sebagai media publikasi dan promosi merupakan langkah awal kami membranding diorama, karena media sosial sangat efektif untuk mempromosikan diorama Arsip Jogja dengan cepat dan mudah ke berbagai belahan dunia. Untuk itu, kami membangun Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, serta mengembangkan website sebagai situs informasi dan etalase digital. Strategi branding yang kedua adalah menggalakkan kegiatan wisata arsip. Wisata arsip adalah kegiatan mendekatkan arsip kepada generasi muda yang dikemas dalam bentuk wisata. Mengambil destinasi-destinasi yang berkaitan dengan sejarah Yogyakarta, seperti Museum Ulen Sentalu, Keraton Yogyakarta, dan Pura Paku Alaman, dilanjutkan kunjungan ke Depo Arsip DPA DIY, dan terakhir ke Diorama Arsip Jogja. Keterbatasan anggaran wisata arsip memotivasi saya untuk melakukan strategi branding yang ketiga, yaitu penawaran kerjasama paket outing class bagi pelajar dan mahasiswa. Paket outing class berkonsep Tour de Arsip meliputi Tour Diorama Arsip Jogja dan Tour pengelolaan arsip statis yang meliputi pengolahan, alih media, restorasi, dan layanan arsip. Dengan paket outing class Tour de Arsip, pelajar dan mahasiswa dapat belajar arsip sejak dini dengan cara yang asik. Usaha yang kami lakukan dalam membranding diorama tidaklah sia-sia. Data menunjukkan kunjungan diorama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung diorama tahun 2023 sebanyak 26.616 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 35.747 orang, di mana 66% didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Seiring meningkatnya kunjungan ke diorama, jumlah pemanfaatan arsip juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2024, jumlah pemanfaatan arsip mencapai 277.368 nomor arsip. Diorama Arsip Jogja juga diapresiasi oleh komunitas jelajah dan Kementerian Kebudayaan RI sebagai peraih Anugerah Purwakalagra Indonesia Museum Award 2024 kategori Museum Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY. Saya sangat mendukung keikutsertaan Saudari Yurika dalam ajang pemilihan Arsiparis Teladan Nasional tahun 2025, dan tentunya Saudara Yurika telah banyak berinovasi dan memberikan ide-ide kreatif dalam membranding diorama Arsip Jogja sebagai destinasi wisata edukasi dan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan arsip statis. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah hati ini selalu sepi, tak ada yang menghiasi, seperti
cinta ini yang selalu pupus. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sebuah acara persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentu didukung sepenuhnya oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah Arsip Menyapa. Kan Mas Pur seneng ya, kita Seneng akan loh. mendapatkan banyak ilmu. informasi ya, ilmu. Ternyata bagaimana menghargai sejarah itu juga harus ngopeni arsip-arsip. Apalagi sama Ibu Dewan dari komisi apa? D. Nah, nek jenengan kan komisi pinten-pinten ditompo. Nah, gitu. Itu commission fee. Aja lah jenengan senengane kok tok leh ngono kuwi. Ya Bu ya. Oke, Ibu-ibu aja tahu. Tadi kan ada informasi bahwa arsip-arsip yang masih ada di luar pun kemudian itu dibawa ya. Ada usaha dari pemerintah untuk itu menyelamatkan, karena itu juga milik kita, supaya masyarakat juga tahu bagaimana sejarah perjuangan bangsa kita. Konteks kali ini adalah soal pakualaman gitu. Menapa yang sudah dilakukan Bu Syam tadi kan sudah pangandikan juga sebenarnya di luar negeri juga dibawa loh Mbak Indah ke sini gitu. Yang paling dekat ini menapa Bu Syam? Jadi gini Mbak Indah, kalau kita bicara berkaitan tentang arsip yang ada di luar negeri, ya. Tetapi ini ceritanya loh, soalnya aku ramelu. Oh oke. Ibu masih di dinas lain? Masih di dinas lain. Jadi belum ke situ. Jadi dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta waktu itu bersama Puro, itu pernah mengunjungi ke beberapa negara. Salah satunya ke Belanda, ke Inggris ya. Itu kan kita menelusuri nih arsip-arsip yang dulu dibawa, jadi dulu dibawa ke sana, ke negara sana ya. Tetapi di bawah itu sebenarnya ada sisi positifnya Mbak Indah. Yaitu positifnya ya. Mungkin kalau waktu itu nggak dibawa, ya kan? Mungkin arsip itu udah punah. Oh, karena bisa kan jadi sudah punah. Karena waktu itu mungkin kan negara kita juga belum siap dalam hal merawat arsip, ya bagaimana arsip itu ditata, bagaimana sarana prasarananya. Masih kan berjuang untuk merdeka ya Bu? Ya itu kita bersyukur juga ya arsip kita dibawa untuk diselamatkan di sana, ya kan. Nah masih banyak sebenarnya arsip-arsip yang ada di luar negeri ini, dan waktu itu mungkin nanti bisa diceritakan lebih lanjut ya bagaimana kita itu mengakuisisi arsip yang ada di luar negeri. Jadi kita melakukan pendekatan kepada mereka, kita kunjungi kemudian arsip-arsip yang ada di luar negeri, di Belanda, di Inggris ya. Kita alhamdulillah mendapatkan beberapa buku yang luar biasa ya, yang berarti mereka terbuka untuk kemudian arsip itu kita bawa ke sini. Terbuka, welcome. Ya. Jadi tapi ada juga yang kita mendigitalisasi. Ya, ada yang arsip itu tidak boleh dibawa, tapi kita bisa mendigitalisasikan. Jadi kita digitalkan ya. Untuk kita bisa menambah khasanah arsip yang ada di DIY. Baik. Ya. Jadi proses digitalisasi ketika itu tidak boleh dibawa berarti dilakukan di sana. Dilakukan di sana. Ya, dilakukan di sana. Tetapi kemarin baru saya diceritakan sama Gusti bagaimana pada saat di Belanda ya itu kalau digitalisasi kan lama ya, satu gitu kan. Nah waktu itu Gusti menanyakan ada nggak ini di digitalnya. Oh sudah ada, sudah lengkap. Ya akhirnya kita nggak susah-susah lagi mendigitalisasi satu-satu karena mereka sudah melakukan. Sudah. Luar biasa kan Mbak Indah. Itu penjajah yang baik hati ya. Iya itu. Dan tidak sombong. Akhirnya kita terbantukan dengan sudah didigitalisasi oleh mereka. Akhirnya kita tidak mendigitalisasi satu-satu, itu kan lama banget ya. Perlu ketelitian juga kan.
Nah, akhirnya dengan pendekatan yang baik, akhirnya kita bisa membawa pulang digitalisasi itu dengan cara cepat. Oke, baik. Ini sangat mendukung tentunya usaha mendukung, DPAD dan ya. pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Puro Pakualaman. Jadi tidak hanya misalnya jauh-jauh ke Belanda cuma akuisisi arsip gitu ya, mendigitalisasi. Kan kita perlu juga mengunjungi wisatanya Belanda juga kan. Tapi ini ceritanya loh Mbak. Oh iya. Ibu gimana ceritanya ya? Oh iya mungkin Ibu yang kita waktu itu kan ada di London gitu. Oh iya, karena DPAD saya ke Belanda dengan Bu Monika, Pak Topo dan sebagainya dengan DPRD juga kan Bu? Dengan DPRD enggak Bu? DPRD-nya enggak diikut. Oh enggak diikutkan. Tapi yang pasti saya enggak ikut. Derek ke Kanjeng Gusti. Melihat kenyataannya, memang betul ya, arsip-arsip di sana terjaga dan kita beruntung sekali ada arsip yang di sana. Selain arsip juga manuskrip sehingga bisa memperoleh digitalnya ya. Tentu saja juga kami yang ke sana itu sambil yang ini bukan puro, yang ini bukan Pakualaman, yang ini manuskrip Pakualaman. Kalau yang untuk arsip memang sangat-sangat bersyukur masih ada arsip yang di sana. Tentu saja arsip yang di Puro Pakualaman ini juga kami sangat bersyukur, beruntung sekali bisa bersama dengan DPAD ya untuk menyelamatkan arsip-arsip ini. Gampang juga goleki sing tentang sopo to Pakualam ke Pitu, oke, tinggal ada registernya, ada daftarnya dan situ itu juga karena antara lain kerjasama dengan DPAD. Jadi memang arsip itu sangat bermanfaat. Oke, baik. Jadi proses itu Ibu ada di dalamnya, membersamai teman-teman ya waktu itu. Ada saksi hidupnya. Jadi saya bukan hanya cerita, ada saksinya. Bahkan kalau Mas Pur tidak diarsipkan ya. Waduh. Bu siap. Kira-kira kapan lagi ya mau mendengar Inggris ya? Ini perlu pendekatan dewa. Kita tanyakan ke Bu Dewa. Kira-kira enten sing jatah gawak kertas sebetulnya. YMT nak niku. Dan mudah-mudahan dukungan dana dan sebagainya untuk mengarsipkan sesuatu yang memang menjadi hak dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa, Bu? Ya, itu sirkulasi anggaran ya, Bu ya. Ya. Tentu ini dalam menjalankan tugas pokok fungsi dalam penganggaran. Ya. Seperti kita ketahui bersama saat ini kita memang sedang efisiensi anggaran. Mbak Evi Mbak Evi oke. Oleh karena itu tentu harus dibuat prioritas-prioritas, tentu juga harus bersama beliau. Mana sebetulnya yang harus diprioritaskan, yang itu harus kita laksanakan, mengingat arsip itu sangat penting. Tetapi ketika kita melakukan akuisisi membawa pulang, tentu perangkatnya juga harus disiapkan. Misalnya sarana prasarananya, gedungnya, aturan-aturannya tentang sekarang ini ada Pergub nomor 40 misalnya. Ada aturannya untuk melaksanakan ini. Kemudian ketika berproses seluruhnya harus mendukung. Ya, supaya prosesnya berjalan baik. Nah, kemudian untuk misalnya yang sekarang ini kan sudah era digital ya. Karena era digital maka ekosistemnya harus disiapkan juga. Supaya tidak terkena virus harus seperti apa penjagaannya, seperti apa. Kemudian untuk keberlangsungan sumber daya manusia juga harus disiapkan. Karena ini tentang arsip tentu harus ada arsiparis. Sudah cukupkah di setiap dinas pasti punya arsiparis? Harusnya punya arsiparis. Sementara ini sekarang semua DPAD? Belum. Jadi dari 38 dinas kita baru punya 21 arsiparis. Jadi masih kurang sekian. Ini perlu manajemen ya kan? Perlu manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas meskipun bukan arsiparis, maka seolah-olah serasa arsiparis. Dan begitu karena mengadakan dalam
situasi yang efisiensi ini juga tidak gampang. Menambah arsiparis juga tidak gampang. Tidak gampang. Karena lagi terkena efisiensi. Ya, oleh karena itu harus bijaksana. Harus pinter mengambil celah mana yang bisa dilakukan, yang bisa efisien tetapi efektif. Iya. Jadi konsep efektif dan efisien itu nyata ya, Bu? Nyata. Lebih-lebih dalam kondisi yang seperti saat ini. Sekarang ini. Gitu. Oke. Jadi itu cukup menjawab tadi pertanyaannya kapan lagi ke Belanda? Ke Inggris, Mbak, ke Inggris. Ke Inggris ya. Belanda soalnya sudah. Ibu, kalau kaitannya dengan berapa bagaimana kemudian transformasi peran pendidikan dari Puro Pakualaman kaitannya dengan era modern sekarang ini setelah bergabungnya Kadipaten ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti apa Bu Sakti? Seperti tadi yang saya sampaikan pada waktu awal, bagaimana mulai dari Pakualam 2, Pakualam 3, ke Pakualam 5, kemudian 7, 8, sampai yang ke-10 ini ya. Itu semua tersampaikan dengan melalui tindak nyata, melalui pendirian sekolahan juga tadi pemberantasan buta huruf termasuk ya. Jadi peran serta di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan memang ini yang kita unggulkan, seperti yang sekarang benar-benar nyata itu keterlibatan nyata dalam mendukung pendidikan formal ya di sini ya, membuat yayasan pendidikan yang kemudian ada TK Pertiwi, kami cukup berbangga ya karena Kanjeng Gusti Pakualam ke-10 dan Gusti Putri sangat peduli, juga Poro Rayi Dalem dan Sentono di sana sangat peduli dengan pendidikan, keberadaan misalnya SD Puro Pakualaman. Memang pada tahun ini menjadi juara pertama, ranking pertama untuk kota ya. Ranking pertama untuk kota itu suatu upaya ya, karena kepedulian juga komunikasi dan sebagainya. Juga itu dengan TK-nya ada namanya TK Pertiwi itu Puro Pakualaman mengambil prinsipnya dari Ki Hajar Dewantoro ya. Ki Hajar Dewantoro bagaimana bermain, pendidikan dalam permainan itu tetap diterapkan di dalam TK Pertiwi. Jadi tidak hanya belajar bahasa Inggris dan sebagainya, tapi budaya, pendidikan melalui budaya itu tetap diunggulkan di TK Pertiwi. Itu salah satu upaya pihak Puro Pakualaman melalui yayasan yang didirikan seperti itu. Jadi ada TK, ada SD sekarang Dan untuk yang non formal itu ada kegiatan-kegiatan ekskul budaya, kemudian ada jemparingan dan sebagainya. Ini juga hubungannya dengan arsip loh Bu. Jemparingan pada masa Pakualam ke-8, ke-7 itu bagaimana? Oh, kita ambil apa toh intinya jemparingan dan sebagainya. Itu Bu ya. Kesabaran. Saya jelaskan ya. Tapi yang jelas itu pasti ada satu keteguhan hati ya. Aku harap jemparing itu harus fokus dan sebagainya. Itu kan sama dengan mendidik ya. Mendidik, kemudian orang mengameng tidak istilahnya ya tetap tadi saya fokus belajar apa yang mau dididik tujuan kita. Mas suka jemparing badan manah hati jemparitan ketoknya malah pengen jadi sasaran ceng digantung nih kalau Mas jadi seperti itu kepeduliannya juga mau coba dan sebagainya. Itu masih dilakukan? Masih dilakukan sampai sekarang pada masa Kanjeng Gusti yang ke-10 ini. Iya, Pakualam ke-10 Kanjeng Gusti Wakil Gubernur kita. Oke, baiklah. Jadi itu masih ada dalam dunia modern sekarang ini. Itu juga untuk mengapresiasi apa saja yang sudah dilakukan pendahulu kita, Betul. Jadi nguri-nguri Bu Kadis dan juga ada hubungannya dengan arsip. Bagaimana supaya
tergelar, terus berkesinambungan pendidikan di Pura Pakualaman itu masyarakat biasa boleh mengakses itu? Boleh. Jadi ingkang jemparingan niku masyarakat pikantuk nggih, parang nggih. Belajar dari nol niku napa? Enggak apa-apa, enggak pakai dulu gitu ya. Aku udah panah jemparing. Tadi kan cita-citanya mau jadi yang membawakan. Nggih, nggih kula ngoten pun seneng banget. Sing penting dijak tur katut. Iya. Diingatkan sama Bude. Baiklah ibu-ibu, ada sebuah kita break dulu sebentar, nanti kita cerita lagi bahwa ternyata dalam era modern seperti ini arsip sangat bermanfaat supaya menunjukkan pada diri kita sejarah kita itu sebetulnya seperti apa, dan itu pasti semua ada makna dan juga manfaatnya. Ya, tetap menyatu bersama kami kembali sesudah jeda pada war berikut ini dalam acara Arsip Menyapa. Saya Minggu Pinandito, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Hari ini merasa gembira bisa berkunjung ke salah satu yang sangat terkenal, yaitu diorama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini betul-betul sebuah kesempatan saya bisa melihat sebuah sejarah, cerita yang berisi ataupun yang bersumber dari arsip-arsip yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara Yogyakarta di zaman Hindia Belanda, ternyata arsip-arsipnya dengan tulisan-tulisan pada zamannya itu ada semuanya. Jadi bukan sebuah cerita atau diorama yang tanpa dasar, tapi betul-betul memiliki dasar yang kuat, yaitu arsip-arsip yang otentik. Diorama Arsip Jogja menyajikan perjalanan panjang sejarah Yogyakarta. Penasaran? Ayo ke diorama Arsip Jogja di DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menamati sang adau, begitu juga dirimu, tercipta untuk temani aku. Harusnya dirimu menjadi perhiasan sagam maduku. Walaupun kadang diriku bertekuk lutut di hadapmu. Awal tercipta di dunia untuk menamani sang adau,
pemirsa, Anda masih bersama saya Indah Ardina dan juga Rizky Panjang dalam acara Arsip Menyapa. Ya, terima kasih tentu saja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD DIY yang sudah mendukung acara ini terselenggara sehingga kita menjadi tahu ya masyarakat belajar. di dunia yang sekarang ini jadi ngerti oh ternyata sejarah perjuangan bangsa kita khususnya Yogyakarta itu seperti itu. Salah satu yang ada adalah soal bagaimana peran Puro Pakualaman. Kita tanya ke Bu Gadis dulu deh, usaha untuk mengelola arsip-arsip Puro Pakualaman yang tadi sudah ada di luar sih sudah dengan cara seperti itu. Ini government to government ya pasti ya Bu ya. Kemudian juga sudah digitalisasi, yang fisiknya boleh dibawa juga sudah dibawa. Nah kalau sudah ada di sini, bagaimana kemudian itu bisa dinikmati masyarakat ini ya Bu ya sekarang yang bakal ngendikakan itu siang. Monggo silakan. Jadi untuk mendukung kearsipan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu kita sudah punya payung hukum Ada yang namanya Perda nomor 5 tahun 2018 tentang kearsipan. Kemudian turunannya ada Pergub khusus berkaitan tentang arsip keraton dan puro. Kalau kita bicara di kearsipan itu memang ada dua, ada arsip keraton dan arsip puro. Puro Pakualaman. Itu ada pergubnya, Pergub nomor 101 tahun 2021. Nah, kemudian untuk mendukung arsip puro khususnya Puro Pakualaman, kita itu bersinergi dari sisi fasilitasi SDM karena ya di Puro sudah ada banyak abdi dalam yang mengurus berkaitan tentang arsip sebagai arsiparis ya. Kemudian kita dukung dari SDM-nya. Jadi SDM yang ada di kita di DPAD itu ada juga yang ikut abdi dalam di sana. Ada juga. Jadi sebagai abdi tapi dalam. ada juga dukungan SDM yang dari Pemda DIY untuk bagaimana mengelola arsip yang ada di Puro Pakualaman. Kemudian kita juga mendukung perawatannya. Jadi arsip itu juga harus dirawat. Terus ada di fumigasi istilahnya ya supaya fumigasi itu gitu tidak berjamur, tidak ada rayap. Yang sering itu kan rayap ya, kalau buku-buku itu kan sering dimakan rayap. Nah itu yang penting kan itu. Kemudian kita juga sudah menyusun pedoman pengelola, bagaimana pedoman pengelolaan arsip yang ada di Puro Pakualaman. Kemudian tadi sudah kami singgung bagaimana kerjasama antara DPAD dan Puro. Puro mungkin ada arsip-arsip dan manuskrip kemudian kita alih bahasakan tadi kemudian kita digitalisasikan Nah, kemudian memang tidak semua arsip memang terbuka kepada masyarakat. Baik ada dari yang Puro Pakualaman dan dari keraton. Artinya ada yang arsip itu boleh dinikmati oleh masyarakat terbuka, tapi ada diakses, juga yang sifatnya tertutup. Ada memang seperti itu. Artinya kita memang harus bersinergi dengan Puro Pakualaman, mana arsip-arsip yang itu tertutup, mana yang terbuka. Nah, kalau arsipnya itu terbuka, kita ada yang namanya jaringan informasi kearsipan nasional. Jaringan itu informasi sudah kearsipan nasional. ada aplikasinya. Nanti kalau dari HP bisa kita unduh bisa diunduh. Baik. SIKN, JIKN itu jaringan informasi kearsipan secara nasional, tidak hanya di DPAD saja. Tetapi juga sampai ke ANRI, sampai ke dinas-dinas arsip yang ada di Indonesia. Nah, misalnya kita ingin mencari arsip berkaitan tentang Puro Pakualaman ke-8 misalnya. Gitu kita cari di situ Mungkin tidak hanya di kita, tetapi ada juga mungkin di ANRI di Jakarta. Mungkin ada dipunyai namanya dinas di Surabaya. Mungkin jadi berbagai sumber.
Berbagai sumber. Jadi itu kan diupdate terus ya. Memang belum semua koleksi arsip yang ada di kami itu sudah masuk di jaringan informasi kearsipan nasional. Tetapi ini kita akan berproses terus. Berproses. Kita harus mengupdate jumlah koleksi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke. Jadi masyarakat nggak perlu kemana-mana ya, dengan aplikasi itu saja kemudian sudah bisa. Mengklik itu mencari di mana, tetapi harus juga datang ke kita. Ya nantinya kalau dia menghendaki misalnya untuk mengcopy misalnya, ya itu kan memang harus datang. Ya. Jadi dari aplikasi itu hanya bisa membaca. Aplikasi membaca bisa arsipnya apa-apa gitu kan. Karena ada yang ingin mungkin lebih mendalami mendalami atau mungkin ada tadi yang mengcopy juga. Itu datang ke DPAD nanti jamnya jam kantor. Oh ya, office hour. Jadi kalau mencarinya di Sabtu Minggu ya nggak ada yang melayani. Baik. Kita Pemda DIY ada WFH hari Rabu, tetapi kita tetap buka layanan karena sifatnya layanan tidak ada WFH. Tidak ada WFH. Jadi tetap buka kita. Jadi silahkan datang ke DPAD, DPAD. Jadi nanti mungkin kalau datang ke DPAD tidak hanya pinjam arsip ya, mungkin bisa tadi disinggung diorama juga. Wisatanya nonton diorama. Tapi bayar. Bayar. Buat menapa Bu, kan terjangkau. Kalau pelajar itu 20.000. Kalau masyarakat umum kayak Mbak Indah sama Mas Pur sudah umum, ini udah nggak pelajar. Yang umum kalian buatan umum Bu. Oh gitu. Soalnya nek kula kali Mbak Indah niku tikete wong siji bayar loro. Itu 30.000. Oh 30.000 untuk sesuatu yang sangat bernilai. 1,5 jam Mbak. Jangkanya itu 1,5 jam untuk mempelajari sejarah dan dengan teknologi yang luar biasa. Sudah pernah nonton belum diorama? Sudah, kita pernah ke sana Ibu. Belum Mas Pur. Loh. Kalau Mas Pur belum ke diorama nanti ke kita, nanti saya bayarin. Supaya bisa cerita kalau seperti ini. Jadi saya cerita diorama, nanti Mas Pur bisa menceritakan, oh iya Bu, saya sudah nonton diorama. Gitu, isinya bahkan apa bukan bisa mau membayari penjenengan ora istimewa kuwi jenenge koyo Jogja. Orang Jogja kok belum pernah nonton diorama. Jadi ini terbuka untuk siapa saja yang ingin datang ke sana. Untuk siapa saja. Bahkan tadi kan sudah sempat ya Bu ya kita singgung ya Bu. Ini bagus loh masyarakat Jogja semua tahu. Jadi bisa menjadi program juga ini dukungannya Bu ya, supaya datang ke sana untuk melihat dioramanya. Nah, diorama yang soal Pakualaman wonten Bu? Ada ya, ada. Biar bisa cerita. Oke, benar sekali diorama di DPAD itu. Ketika pengalaman ketika saya masuk itu, asik sekali, bisa tahu tentang sejarah. Ternyata mulai dari Panembahan Senopati. Nah, itu ada tarinya, ada demikian dan juga disebutkan sumbernya dan seperti itu sangat bagus sekali. Sampai ke jadi ada Panembahan Senopati, kisahnya bagaimana, keraton bagaimana. Ya. Iya, dan ketika masuk ke Pakualaman saya wow, seneng juga ya. Bu, kayaknya itu kan ada, kalau tidak salah ada gambar manuskrip ya, manuskrip yang tentang kereta, tentang perempuan naik kereta loh Mbak. Sinten menika Bu Sakti? Siapa itu? Itu sebetulnya mengambil dari manuskrip berjudul Bratayuda. Jadi Bratayuda itu tidak cuma perang-perangan ya, tapi di situ pas adegan ada dua putri naik kereta. Keretanya pada zaman Pakualam II. Naskah itu ditulis pada masa Pakualam II. Dua putri tersebut, Sri Kandi dan Sembodro itu menuju perjalanan. Keretanya itu ditutup, korden kereta itu tertutup, gambarnya itu tertutup, pakai korden. Nah, ketika saya membandingkan dengan manuskrip yang sama, kan manuskrip itu disalin juga ya pada masa Pakualam II, kemudian pada Pakualam V dengan naskah yang sama.
teksnya, tulisannya sama, tapi pada gambar jendela, kereta itu enggak sama. Nah kan pertanyaan bagi seorang peneliti, kenapa? Kok kelambune buka? Timbul pertanyaan. Jadilah penelitian. Kami penelitian juga sampai apa jawabannya, Bu? Jawabannya adalah berhubungan dengan pendidikan. Asik selalu ya dikaitkan dengan pendidikan. Jadi, wah ini agak dongeng sih. Jadi pada masa Paku Alam ke-5 itu kondisinya kan tadi saya ceritakan bahwa sudah mulai ada ayo belajar sampai dengan yang pribumi juga diberi kesempatan untuk belajar dan putra-putranya ke luar negeri. Nah itu menunjukkan bahwa korden yang terbuka tadi itu menunjukkan keterbukaan perempuan boleh belajar ke luar negeri. Raden Ajeng Maryam namanya waktu itu, dia seorang sastrawan dan sebagainya, itu sangat terkenal di Belanda. Dan itu padahal dari Puro Paku Alaman. Dari Puro Paku Alaman. Jadi ini menunjukkan keterbukaan untuk lebih maju pada perempuan. Pada perempuan, betul. Mulai pada Paku Alam 5 itu terus dikembangkan pendidikan itu. Emansipasi. Dorok saka gambar loh Mas. Gambar kereta itu tadi bisa menjadi satu pengetahuan, satu penelitian. Kenapa buka, kenapa penutup. Ada. Filosofinya ada nih. Ada filosofinya. Ya, itu tadi jendelanya keterbukaan. Baik ya. Jadi ada diorama yang menceritakan soal bagaimana perjuangan Puro Paku Alaman dalam hal ini untuk daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan dari yang sejak zaman itu tadi Paku Alaman ke-5 ya Bu ya. Ya, ke-5 ditarik lagi ke Paku Alam 2 yang 1830. Maghrib tadi Mas. Kelingan terus aku ingat ya. Oke, baiklah. Dan sampai dengan perjuangan yang ke-10 ini sudah ada mewujud dalam diorama itu Bu. Iya ya, kayaknya ya pada zaman nanti harus melihat sendiri harus melihat sendiri. Yang jelas kepedulian Kanjeng Gusti Paku Alam ke-10 ini pada pendidikan terus. Baiklah. Bu Dewan kok tadi sampai saged pangandikan pakai korden, Ibu sudah menyaksikan soalnya ya? Ya, karena saya sudah menyaksikan. Dan waktu itu juga sebetulnya saya pengen tanya juga, kenapa ya harus diganti korden? Ternyata kalau korden itu kemudian mudah dibuka. Filosofinya kan seperti itu. Kalau bukan korden tidak mudah dibuka. Korden susah. Ya, mudah juga. Cuman mungkin keindahannya kurang fleksibel seperti itu. Dan filosofinya luar biasa ini. Para pendahulu kita itu. Ternyata ada core-nya, kalau bisnis itu core bisnisnya apa? Ternyata terbuka untuk pendidikan. Ternyata begitu peduli sampai rakyat. Ini kan rakyat namanya. Masyarakat ya. Masyarakat pribumi dalam tanda petik diberi beasiswa supaya menjadi pinter. Jadi kalau kemudian tahta untuk rakyat itu sebetulnya filosofinya juga sudah dari sana. Iya, itu luar biasa. Maka ada sekolah guru juga loh. Ada masa Paku Alam ketiga 18 sekian itu ya. Ada sekolah guru karena untuk apa? Untuk minterke rakyat. Yang jadi guru pribumi. Pribumi di sekolah ke dulu itu pada zaman itu kepedulian juga Paku Alam. Baiklah. Dan kalau ditransformasi ke era sekarang masih ada pendidikan di sana yang formal dan non formal. Jadi konsisten ya. Tidak hanya berhenti pada sebuah sejarah dan perjuangan saja, tapi sampai dengan saat ini kita wajib bersyukur. Bu, menarik. Tadi sedikit agak menyimpang. TK-nya ini orang dalam di Paku Alaman atau masyarakat boleh masuk? Boleh, masyarakat boleh, monggo, masyarakat umum. Termasuk SD-nya? Iya, SD-nya umum, TK-nya juga umum, dan nanti akan diajarin joget, nembang ya. Jadi ekstrakurikulernya berkaitan dengan budaya. Untuk melestarikan budaya. Betul, nanti jangan sampai itu juga terjadi pada masa Paku Alam yang terdahulu. Boleh belajar ke luar negeri, ke Belanda, tapi dasarnya budaya Jawa ini harus dipegang teguh. Itu piwulang dari para Kanjeng Gusti yang jumeneng. Baik, kita nanti juga ingin mendengar Bu Sakti akan bercerita soal karena kompleks Puro Paku Alaman ini kan cagar budaya ya Bu.
bagaimana kemudian mempertahankan itu sebagai sebuah laboratorium yang erat kaitannya dengan cagar budaya, tapi juga tetap terbuka bagi masyarakat. Kita break dulu sebentar, masih ada satu sesi lagi. Ya, baik. Pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi dalam acara Arsip Menyapa. Oke, Arsip Menyapa masih bersama dengan saya Indah Ardina dan juga tiga tamu spesial sudah hadir bersama dengan kami. Tapi kayaknya ini waktu-waktu terakhir ya untuk bisa mengganggu keberadaan beliau-beliau bertiga ini. Oke, ibu-ibu nyepapunten ya, meskipun sibuk tetap kita inginkan berada di Arsip Menyapa. Tapi sedikit lagi deh, nggak apa-apa. Abis ini ibu pasti punya acara-acara yang luar biasa juga yang harus diikuti. Saya ke Bu Sakti ya Bu ya. Jadi kan karena Puro Pakualaman cagar budaya, artinya kan masyarakat kita ini sebagai masyarakat tetap bisa sinau di dalamnya, tetap bisa mengapresiasi tanpa mengganggu lah yang ada di sana. Itu boleh ya Bu? Ya, sangat terbuka untuk masyarakat umum. Di sana ada tadi yang jemparingan dan sebagainya itu untuk terbuka untuk umum. Bagaimana melatih Sabtu itu kalau Sabtu itu ada jemparingan, juga ada Gladen Mocopat, Mas. Siapa yang tertarik ini ya? Gladen Mocopat juga seperti itu. Ada juga Gladen Beksan dan sebagainya. Dan yang menarik adalah perpustakaan serta arsip Puro Pakualaman terbuka untuk umum. Dengan syarat mengajukan izin kunjungan. Pernah kunjungan sampai banyak orang ya, tapi terus digilir ke perpustakaan dulu, lalu ke arsip, pokoknya dibagi dua. Tapi tetap bisa dilayani untuk terutama yang mahasiswa, mahasiswa dari berbagai perguruan ya itu belajar di sana bisa dari menjadi skripsi, tesis, disertasi, bahkan untuk penelitian itu. Terbuka ya Bu ya? Terbuka untuk umum dan sangat bersyukur ada arsip yang sudah dikelola juga oleh DPAD. Terus Mbak Nuwun. Jadi artinya ini terbuka untuk masyarakat. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Monggo silakan berkomunikasi di sana. Ada satu yang perlu diperhatikan adalah ketika masuk ke Puro Pakualaman itu ada tulisan berbunyi Guno Titi Purun. Artinya untuk menjadi pandai kita harus berusaha pandai ya, dengan belajar. Titi itu dengan cermat dan sebagainya, serta purun itu mau duduk, mau membaca, tidak nyambi-nyambi dan sebagainya, cukup dengan serius dimasukkan ke dalam hati, dikelola menjadi untuk dikembangkan dengan sendirinya. Baik, matur begitu. Guno Titi Purun. Guno Titi Purun. Bu Dewan, apa yang mau disampaikan di akhir acara? Tentang arsip yang sudah dimulai dari Puro, pendidikan sudah dimulai di Puro. Ini harus supaya outcome-nya itu tetap baik, arsip terjaga, menjadi barang yang tetap berguna bagi masyarakat kita. Maka ini yang melaksanakan tentu tidak harus Puro saja dan DPAD saja, tetapi harus dari hulu ke hilir. Hilirnya itu siapa? Kalurahan. Maka di kalurahan juga sudah ada perpustakaan desa namanya waktu itu. Tentu sekarang perpustakaan kalurahan. Bahkan perpustakaan itu berjalan ke sekolah-sekolah. Jadi artinya ini dari hulu sampai hilir oleh siapapun harus merawat arsip ini dengan sungguh-sungguh supaya berdaya guna di kemudian hari. Baiklah, matur Mbak Nuwun Bu Dewan. Monggo Bu Kadis. Kalau kami ingin mengajak pada masyarakat untuk bagaimana ikut menyelamatkan dan melestarikan arsip, baik itu arsip pribadi keluarga maupun arsip yang terkaitan tentang sejarah dan budaya. Jadi mari kita selamatkan dan kita lestarikan karena arsip sebagai memori kolektif bangsa. Dan silahkan datang ke DPAD, kami siap untuk melayani Anda semua. Baiklah.
Matur sembah nuwun Bu Kadis. Sama-sama. Bu Dewan, terima kasih banyak. Matur sembah nuwun rawuhipun. Bu Sakti sembah nuwun ya Bu. Sami-sami. Dengan begini kita menjadi tahu seperti apa kemudian kalau kita bicara soal arsip ya, tentu saja di daerah Istimewa Yogyakarta kaitannya yang sekarang ini sedang kita bicarakan adalah Puro Pakualaman. Kalau bicara soal pendidikan, Puro ada di dalamnya dan tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di daerah Istimewa Yogyakarta. Matur sembah nuwun rawuhipun di acara ini. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi ya Bu dengan tema-tema berikutnya. Terima kasih. Selamat berjuang di lini masing-masing. Tepuk tangan dong dari Ibu bertiga. Ya pemirsa, ini akhir dari acara kita Arsip Penyapa. Saya Indah Ardina bersama dengan Tentu juga mengucapkan terima kasih atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa lagi di Arsip Penyapa edisi berikutnya. Dadah.